Kalau kalian banyak lihat review gue mengenai brand EPZ, kalian pasti nyadar bahwa kebanyakan produknya bisa gue bilang secara pribadi adalah bagus. Dan gue pribadi, untuk beberapa produknya itu bahkan gue sering pakai sendiri. Nah, gimana jadinya kalau misalnya EPZ kolaborasi dengan brand lain yaitu Tipsy. Jadi, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini adalah review gue untuk EPZ Fit Tipsy Star N1. Sampai sekarang gue masih nggak ngerti kenapa nggak Star One aja gitu. Namanya Star N1 sebenarnya kalau di kotaknya. Dan harganya sendiri sekitar $80. Jadi di Indonesia maybe sekitar 1,2-1,3 jutaan menggunakan single dynamic driver. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Secara tampang faceplate-nya lumayan menarik. Nggak tahu kenapa, tapi gue ingetnya kayak Infinity Stone gitu, karena dia ada semacam pola-pola yang warna-warni, ada yang rada ungu, rada kuning di sini, lalu rada hijau, ya campuran lah kayak Galaxy gitu somehow. Tapi secara build quality sih biasa aja sebenarnya. Dia pakai all resin, ini dari ujung sampai ujung. Mungkin si nozzle-nya doang dia pakai metal. Lalu dia, yang gue kurang suka sebenarnya, dia pakai dual pin nih. Dia pakai dual pin yang tipe QDC Type C, jadi ada semacam housingnya gini untuk di kabelnya. Gue kurang sukanya seperti biasa karena QDC Type C biasanya bagian sini kalau misalnya digoyang-goyang banyak itu gampang retak. Tapi ya sudahlah ya. Lalu kemudian kabelnya sendiri juga biasa aja, dia agak tipis. Dan untungnya sih nggak sampai kelihatan jelek banget atau gimana-gimana. Cuman ya agak tipis dan ya, gue nggak bisa bilang ini premium, biasa aja. Yang menarik jadi overall lebih ke housingnya aja yang rada panjang begini dan somehow polanya menarik untuk faceplate-nya. Untuk fittingnya sendiri ini cukup ideal buat telinga gue karena slep enak. Gue pakai ini, lihat masuknya bagus, lalu kemudian ear gate-nya juga ngepas telinga gue, jadi sangat stabil. Gue bawa jalan-jalan, gue nengok-nengok sana sini, ini sangat stabil, terlepas dari kabelnya yang gue pribadi kurang suka, agak kurang lentur aja sama lo. Tapi untuk dipakai beneran secara praktisnya di my daily gitu ya, ini sih enak banget, nggak ada komplain sama sekali. Secara frequency response dan overall tonality dari IMX ini sendiri, gue kategorikan sebagai mild V-shape, dimana memang kalau kita bandingkan dengan IF neutral target, ada elevasi di bagian bassnya sampai ke subbass cukup bagus, sebenarnya elevasinya itu cukup dalam. Dan juga di area upper mid-range, sekitar 2-3-4 kHz-an, jadi upper mid-nya lumayan maju, dan habis itu steady treble roll-off setelahnya. Jadi ya, basically secara suara dia elevasinya lebih ke bass dan juga area upper mid to lower treble area, sedangkan treble ujungnya agak turun dan lower mid-nya itu nggak terlalu ngisi. Starting dari lower frequency-nya sendiri, menyangkut bass-nya, gue suka. Simply, dia punya bass yang kasarnya tuh gue ngomongnya pas. Dia nggak kegedean, dia nggak kekecilan, dia nggak terlalu cepat, dia nggak terlalu lambat. Kayak everything feels good, everything feels fine. Gue tetap dapat pukulannya, gue tetap dapat kalau misalnya di IDM tuh jedukannya, lo deg-degnya itu udah dapat. Kalau misalnya dengerin lagu orkestral masih ada kayak demnya gitu, masih ada rumbling di sub-bass-nya. Cuman semuanya itu dalam proporsi yang bagus. Jadi gue nggak pernah ngerasa, oh this is too big atau ini terlalu kecil nih, mana nih bass-nya gitu. Enggak. Jadi ya Simplinya gue bisa bilang all-rounder. Lu mau pakai lagu pop, lu mau pakai lagu EDM, lu mau pakai lagu yang nyantai, lu mau pakai lagu mungkin rock doang paling agak kurang speed ya. Cuman nggak sampai keteteran amat. Jadi ya gue susah ngomongnya juga. Ini simply buat gue pas dan bisa dimainkan untuk berbagai tipe lagu. Nah, untuk mid-range-nya ini a bit on the a little aggressive side dan juga a little bit thin. Jadi kalau misalnya kalian yang rada sensitif sama suara-suara vokal yang agak tipis dan lumayan maju, gue rasa lu nggak bakal kesini. Jadi memang ini fokusnya lebih ke vokal cewek. Kalau misalnya dibandingkan vokal cowok a bit agak tipis, juga agak kurang tebel rasanya untuk beberapa penyanyi yang tebal suaranya kayak Josh Groban, Michael Bublé. Dan vokal cewek pun kalau misalnya terlalu banyak teriak, sebutlah di beberapa lagunya Ariana Grande gitu ya, gue to be honest agak shouty untuk beberapa lagu. Dan kalau misalnya untuk lagu-lagu yang mungkin lebih nyantai vokal cewek, nah itu mungkin bisa lebih oke. Contohnya kayak Yinche's Poems gitu ya, atau dengerin lagu-lagunya yang agak nyantai, misalnya YOASOBI yang rada nyantai lah, nggak sampai yang teriak-teriak banget, ataupun Yorushika yang nggak sampai teriak-teriak banget. Itu gue ngerasa fine-fine aja, karena sebenarnya tekstur vokalnya udah oke, kejelasan nadanya juga oke, cuman agak a bit tipis dan bisa agresif aja untuk beberapa lagu yang rekamannya kasar atau banyak teriaknya, atau lu pakai source yang agak bright. Jadi ya ini plus minus sih, tapi gue pribadi ngerasa
ya agak oke lah, kayak mild V-shape yang agak oke, nggak sampai jelek banget tapi nggak sampai bagus-bagus banget juga. Ya okean aja lah. Treble-nya juga gue simply bisanya bilang ini okean aja, karena not really extended, not really dark either, not really smooth, not really rough juga. Gue nggak ngerasa ini, sekali lagi, gue nggak ngerasa ini barang yang punya treble yang jelek, kayak oh ini terlalu rolled off nih, oh ini terlalu kasar, enggak. Tapi dibilang bagus banget juga enggak gitu, nggak terlalu extended, dia nggak smooth amat, dan juga nggak sampai spesial gimana-gimana ya, simply okean aja, atau malah mungkin tidak terlalu spesial. Jadi secara tonality, gue to be honest nggak terlalu bisa bilang ini spesial, karena dia simply mild V-shape dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Kelebihannya ya it's quiet fun, IM lumayan fun, bassnya asik, upper mid-nya maju, jadi udah lu dengerin vokal, dengerin bass, itu dua-duanya tuh berasa lumayan energik, dan tidak sampai over V banget, enggak. Tapi dibilang spesial juga enggak gitu, dia nggak sampai smooth banget, ya sampai. I hope you understand my point lah di sini. Karena buat gue agak susah menjelaskan sesuatu yang okean aja. Kalau menjelaskan sesuatu yang bagus itu lebih gampang, menjelaskan sesuatu yang jelek gampang, menjelaskan sesuatu yang okean aja itu kadang susah gitu. Ini nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, ya okean lah gue bisa bilang. Tonalnya not really special, and ya gue bisa bilang semi all-rounder, tapi nggak sampai asik-asik banget ataupun smooth banget gimana-gimana. Nah sayangnya untuk technical di harga 1,3 jutaan, karena sedikit lagi lu dapet semacam EM6L ataupun lu dapet K-Fine Planar gitu, gue nggak ngerasa ini bisa bersaing dengan IM harga nambah lagi sekitar 200-300 ribuan gitu. Bahkan sama Moondrop Aria 2 aja, gue ngerasa Moondrop Aria 2 masih punya overall resolution di mid-range to treble yang lebih baik dibandingkan si EPZ Tipsy Star N1 ini. Gue bisa sebut Star 1 aja lah ya. Dia nggak, gue bisa ngomong sekali lagi, dia okean aja. Cara soundstage ya oke lah, gue ngerasa ada sedikit sensasi 3D yang agak bulat gitu, tapi nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget. Separasi juga ya okean lah. Ya simplenya ini mau tonal, mau technical, gue nggak bisa ngomong ini jelek, tapi nggak bisa ngomong ini bagus juga. Simply kata kunci di sini adalah okean lah. Nah mungkin gue mau bandingin aja sama IM dengan harga sekitar 1,5 jutaan seperti Moondrop Aria 2 yang toh lu nambah 200 ribu dapat Moondrop Aria 2 ya. Kalau buat gue pribadi lebih spesial Moondrop Aria 2 karena dia vokalnya lebih kalem, clarity lebih baik. Mungkin nggak sebassnya nggak seasik ini, tapi at least secara tonality itu kayak lebih balance overall. Mau dari bass, mid range to treble-nya semuanya berasa lebih smooth, lebih natural, lebih simple, lebih balance. Gue dengerin lama-lama, oh berasa ini adalah IM yang tonal bagus di Moondrop Aria 2. Dan juga secara soundstage sedikit lebih luas, walaupun gue ngomong secara clarity and resolution nggak sampai jauh-jauh beda banget. Gue ngerasa ya lebih ke tonality dan juga overall kerapihan suaranya Moondrop Aria 2, walaupun tidak se-fun ini karena dia masih punya elevasi bass yang cukup lumayan lah dibanding Aria 2. Tapi Aria 2 overall lebih rapih secara tuningan. Tapi kalau kita mau ngomong, sekalian aja cari tuningan yang rada fun, bass yang asik, tapi vokal dan treble yang lebih kalem sekaligus lebih jernih. Itu ada, masalah tinggal lu pilih aja. Kalau lu mau IM sensasi hybrid, ya go with EM6L. Itu upper mid range-nya tidak se-shouty EPZ X Tipsy ini, bassnya tetap punya daleman yang asik gitu, demnya tetap asik. Dan walaupun buat gue ini sedikit lebih asik, tapi EM6L nggak kalah jauh gitu. Dan treble-nya itu lebih extended dan lebih smooth di saat yang bersamaan. Jadi ya ditambah dengan sensasi hybrid, sensasi overall separation yang lebih baik dari multi drivernya si EM6L, membuat gue apapun lagunya gue bakal pilih EM6L. Atau dibandingin sama IM Planar sekitar 1,5 jutaan, yaitu K-Fine Planar. Nah, K-Fine Planar pun buat gue pribadi lebih gampang direkomendasikan. Satu, dia punya bass yang lebih punchy lagi, lebih asik lagi buat lagu-lagu semacam EDM atau pop dan segala macam. Plus di saat yang bersamaan lu dapetin vokal to treble yang masih dapetin sensasi ala-ala Planar. Ya gue tau ini nggak sampai level Shure S12 atau S12 Pro untuk
tipe planarnya si Clanar ya. Tapi at least beningnya ala planar yang rada cepet secara transient, itu tetap lu dapetin di Clanar lebih bening, sekaligus tidak lebih shouty daripada si EPZ X Type C Star One ini. Si Clanar itu malah lebih smooth lagi secara vokalnya. Jadi yes, gue masih bisa kalau misalnya mau cari sesuatu yang fun dengan tuningan lebih safe tapi tetap dapat spesial ala planarnya, go with Kayvan Clanar. Ya, jadi Indian memang gue nggak, walaupun ini adalah kolaborasi EPZ yang gue cobain pertama kali ya, gue nggak berkesan. Jujur aja gue nggak berkesan. Nggak ada satupun senjata dari EPZ X Type C Star One ini yang bikin dia punya kualitas lebih daripada yang lain. Malah yang lain-lain itu lebih punya senjata ataupun keunikan tersendiri yang bisa bikin gue rekomen, entah itu MZXL, entah itu Aria 2, entah itu Kayvan Clanar, dan harganya nggak jauh beda gitu dari sini. Cuma nambah 100-200 ribu di beberapa tempat mungkin. Indian, it's just hard to recommend. Malah gue lebih berkesan sama EPZ Key1 Pro atau EPZ Key5 yang lebih murah daripada si EPZ X Type C Star One. Jadi gue basically nggak tahu ini IM apakah bakal laku. Gue pribadi ngerasa nggak, dia biasa banget dengan plus minus ala-ala mild V-shape pada umumnya, dan gue nggak nemuin satupun yang really menarik dari si IM ini. Jadi gitu aja, sayang sekali EPZ. Ya banyak produk lu yang bagus, tapi ini bukan salah satunya. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.